Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Patuhi protokol kesehatan, melakukan olahraga, dan jangan lupa untuk berjemur di pagi hari. Nah, bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar dengan materi yang berbeda. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang keempat. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, menjelaskan perbedaan denah dan peta. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kondisi geografis suatu pulau berdasarkan peta. Yang ketiga adalah menjelaskan gotong royong sebagai modal dasar pembangunan. Dan yang keempat adalah latihan membuat kalimat pengembang berdasarkan ide pokok. Nah, tahukah kalian apa itu denah? Kalau peta, kalian tahu tidak? Baiklah, kita ke materi yang pertama, perbedaan denah dan peta. Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambarannya lebih kecil dibandingkan dengan peta. Kemudian, apa itu peta? Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Gambarannya lebih luas dibandingkan denah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh denah. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama adalah denah kandang, yaitu denah kandang kelinci. Kemudian, yang kedua adalah denah lokasi suatu tempat. Nah, anak-anak, kemudian ini adalah contoh peta. Ada 2 juga ya. Yang pertama adalah peta Kabupaten Sumedang. Yang kedua adalah peta Indonesia. Jelaskan perbedaan antara denah dengan peta. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian, kondisi geografis suatu pulau berdasarkan peta. Kalian harus mengenal terlebih dahulu istilah-istilah kondisi geografis suatu pulau ya. Istilah yang pertama adalah luas wilayah. Luas wilayah merupakan daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah negara, baik itu wilayah daratan maupun lautan, yang di dalamnya diberlakukan hukum yurisdiksi negara tersebut. Kemudian, batas laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan kedaulatan perairan negara selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Istilah yang ketiga adalah batas daratan yang merupakan perbatasan wilayah daratan antar negara dan biasanya sudah ada hukum yang berlaku. Contoh perbatasan antara daratan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian yang keempat adalah pantai yang merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam dengan air. Kemudian yang selanjutnya adalah laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Selanjutnya adalah dataran rendah yang merupakan suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang terakhir adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, anak-anak, kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah gotong royong sebagai modal dasar pembangunan.
Nah, anak-anak, tahukah kalian apakah itu gotong royong? Nah, gotong royong menurut KBBI adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya silakan kalian pahami sendiri ya makna dari gotong royong sebagai modal dasar pembangunan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah latihan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang ide pokok? Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Jika ide pokok sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah penyampaian kalimat pengembang atau kalimat penjelas sesuai dengan ide pokok dan tidak boleh keluar dari topik yang ditentukan. Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Gotong royong sangat bermanfaat bagi kehidupan bertetangga. Ini merupakan ide pokok. Nah, selanjutnya adalah kalian harus membuat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Buat ya. Adanya gotong royong tersebut membuat antar tetangga rukun dan saling membantu. Itu merupakan kalimat penjelas yang pertama. Kemudian kita buat lagi ya kalimatnya ya. Contohnya pada saat keluarga Amir sedang membangun pagar rumah, para tetangganya ikut membantu. Itu adalah kalimat penjelas yang kedua. Kemudian kita buat lagi kalimatnya. Keluarga Amir sangat senang para tetangganya membantu membangun rumah. Itu merupakan kalimat penjelas yang ketiga. Nah, kita buat lagi kalimat penjelas yang keempatnya ya. Mereka saling bahu-membahu menyelesaikan pembangunan pagar tersebut. Nah, anak-anak, itulah cara membuat kalimat penjelas berdasarkan ide pokok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.